Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nur Apriyanti, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Joglo 05, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Dalja Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4 2 5 0 0 1 0 9 6 7. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Joglo 05 untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan tema mengenal tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah, sarapan itu sangat penting untuk pembelajaran ya nak ya. Supaya apa? Supaya kita lebih fokus dalam belajar. Pinter. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Nah, untuk kesiapan belajarnya Ibu ingin cek dulu nih. Cek apa tuh? Kita cek seragamnya. Semuanya pakai seragam yang lengkap? Bersih semuanya? Alhamdulillah. Dasinya ada? Ikat pinggangnya ada? Nah, luar biasa. Selain pakaian, Ibu pengen tahu kebersihan dan kesehatan kukunya. Apakah kukunya semuanya sudah pendek? Luar biasa. Selanjutnya, Ibu pengen cek kebersihan kelasnya. Coba tengok sekelilingnya bersih tidak? Alhamdulillah. Berarti anak-anak tadi sudah piket? Luar biasa. Iya, selanjutnya supaya hari ini kita belajar dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Sahem untuk memimpin doa. Bersiap. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Sahen sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala pembelajaran kita kali ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya Ibu akan periksa kehadiran. Yang Ibu panggil namanya harus bilang hadir. Kalau nggak bilang hadir berarti oke. Sebentar. Aina ya. Altair.
Oke, Alia. Oke, Amel. Darifa. Felicia. Iya, alhamdulillah. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adakah yang mau jadi drum hand? Ya, silakan Bilkis ke depan. Anak-anak semuanya berdiri. Sudah siap? Ya, Amel. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bilkis. Baik, selanjutnya anak-anak duduk kembali. Sebelum itu kita pembiasaan dulu membaca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ada berapa ayat, Nak? Ya, kita tahu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya, nah, supaya pembelajaran kita juga berjalan dengan baik, kita memiliki aturan, ya. Selama ini sudah kita laksanakan dan Ibu ingin hari ini juga anak-anak tertib. Apa saja Bu peraturan kelasnya? Yang pertama, selalu hadir tepat waktu. Adakah hari ini yang terlambat datang ke sekolah? Tidak, semuanya berarti sudah disiplin. Alhamdulillah. Yang kedua, fokus dalam belajar. Yang namanya fokus berarti kalau ngobrol boleh gak? Bengong boleh gak? Nah, harus fokus. Kuncinya adalah fokus. Selanjutnya, boleh tidak makan ketika belajar? Oke, tunggu nanti ada waktu istirahat. Baik, anak-anakku. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tentang mengenal tanda-tanda usia baligh melalui ilmu fikih. Namun sebelumnya, kemarin kita udah belajar tentang apa sih, Nak? Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan berapa seluruh jumlah Asmaul Husna? 90. Tapi yang kamu pelajari kemarin ada berapa? 5 saja. Apa saja? 1. Al-Malik. Yang kedua, Al-Qudus. Yang ketiga, As-Salam. Yang keempat, Al-Aziz. Yang kelima, Al-Mu'min. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang apa? Baca bersama-sama. Mengenal tanda-tanda usia baligh melalui ilmu fikih. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, anak-anak harus bisa mencapai ini. 1. Menyebutkan macam-macam tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, anak-anak harus mampu membuat paparan sederhana mengenai tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih. Yang ketiga, anak-anak harus bisa menjelaskan kewajiban mandi junub bagi orang yang berhadas besar. Yang keempat adalah menunjukkan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Oke, nah perhatikan gambar berikut. Ayo semuanya lihat ke papan. Ada gambar apa itu? Kelihatan nggak? Iya, gambar apa? Ada apa ini? Anak kecil. Kemudian?
balita, anak-anak, remaja, dewasa. Sini sampai usia tua. Ini ada bayi, kemudian di ujung ada lansia. Kira-kira ini tentang apa? Betul. Usia, ya, perkembangan dan pertumbuhan manusia yang berkaitan dengan usia. Apakah anak-anak ini masih kecil, seorang anak-anak, atau sudah dewasa? Kriterianya apa? Remaja, dewasa. Jadi kelas 4 udah remaja. Oke, kita cari tahu ya, kita pelajari pada bab ini. Nah, apakah perkembangan usia kalian berjalan dengan baik? Ya, sekarang kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang disebut dengan apa? Usia balik. Oke? Tapi anak-anak ini udah balik belum sih? Kok bisa tahu belum? Oke, kita cari tahu ciri-cirinya ya. Nah, oke, anak-anak, usia balik itu pengertiannya ada 2. Ada berapa? 2. Ada yang tahu nggak apa aja? Oke, kita simak. Ada balik secara bahasa dan balik secara istilah. Secara apa 2 itu? Istilah dan bahasa. Balik secara bahasa berarti apa? Sampai. Tadi gambar dari bayi sampai ke lansia. Secara bahasa artinya sampai. Sedangkan secara istilah adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Siapa tadi yang bilang kedewasaan? Good job, betul. Secara istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Oke, sebelum ke tanda-tandanya, anak-anak udah tahu belum? Pernah dengar gak apa itu ilmu fikih? Fikih apa sih? Belum? Nah, lihat ke depan. Fikih ialah ilmu tentang apa ini? Hukum Islam. Hukum itu apa? Aturan. Ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata cara aturan ibadah. Aturan-aturan dalam beribadah itu gimana sih? Ya. Selanjutnya yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia, yaitu dipelajari dalam ilmu fikih. Nah, ini perhatikan. Ini adalah tanda-tanda balik menurut apa ini? Ilmu fikih. Ada gambar apa itu? Orang sedang tidur. Ini yang tidur laki-laki perempuan? Laki-laki. Dia ada apa nih? Ini tandanya sedang apa? Mimpi. Oh, tahu tuh, mantap. Ini seorang laki-laki tidur, kemudian dia bermimpi. Apa hubungannya dengan balik, Bu? Mimpi. Nah, kita lihat keterangannya. Betul tadi, siapa yang bilang? Mimpi basah. Iya, betul ya, Nak ya. Jadi tanda-tanda balik yang pertama bagi siapa? Laki-laki adalah mimpi basah. Yang kedua, ada gambar apa ini? Perempuan. Apa keterangan? Kalau perempuan apa? Haid bagi perempuan. Oke, nah selanjutnya ada gambar apa ini? Laki-laki. Kira-kira laki-lakinya ini masih usia SD atau bayi atau sudah dewasa? TK SD ya. Ini sudah memasuki usia remaja. Kemudian ini apa? Perempuan. Berarti tandanya itu bisa bagi laki-laki, bisa juga bagi perempuan. Kalau tadi yang ini khusus perempuan, ini khusus laki-laki. Kalau tanda yang ini, yang ketiga, itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, apa tuh? Berusia 15 tahun. Anak-anak usianya berapa sekarang? 10. Tapi kalau di usia 10 tahun kamu sudah perempuan mengalami ini, haid, laki-laki mengalami mimpi basah meskipun belum 15 tahun, berarti sudah balik. Dan sebaliknya,
Jika laki-laki belum mimpi basah, perempuan belum haid, tapi sudah berusia 15 tahun, tandanya laki-laki dan perempuan itu sudah balik. Jadi tanda balik ada berapa? 3. 2 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Kok gitu Bu? Iya, kan yang 15 tahun ini boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya, paham? Oke, selanjutnya. Ayo disimak. Iya. Kita baca. Anak-anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang apa katanya nih? Berhadas besar. Anak-anak tahu nggak sih apa itu hadas? Oke. Hadas adalah keadaan pada diri seseorang yang dianggap bernajis. Kira-kira kalau kita dalam keadaan najis itu suci atau tidak suci? Tidak suci. Ya, berarti boleh sholat gak? Tidak. Boleh beribadah gak? Tidak. Nah, sehingga menyebabkan seseorang tidak dibenarkan untuk sholat atau beribadah. Hadas ini macam-macamnya beda. Jadi nanti ketika kita ingin ibadah beda lagi cara bersucinya. Ya, kita lihat. Yang pertama, yaitu ada hadas kecil. Hadas apa? Hadas kecil. Coba sebutin, hadas kecil itu apa aja? Buang air besar, pup ya, apalagi? Buang air kecil, terus buang gas atau ini dapat membatalkan ibadah. Kalau kamu pengen sholat, kemudian kamu buang gas, sah nggak? Berarti kamu harus apa dulu bersucinya? Wudhu. Itu termasuk hadas apa? Yang kedua. Jadi hadas itu ada. Yang kedua. Hadas apa katanya? Hadas besar. Contohnya? Nah, tadi tanda-tanda balik. Mimpi basah. Laki-laki keluar air mani. Perempuan? Mens. Kalau yang sudah mimpi basah malamnya, subuhnya pengen sholat, sah tidak? Kalau mau sholat harus apa dulu? Mandi wajib, betul, pinter. Kalau tadi kencing kan harus wudhu. Kalau hadas besar, contohnya mimpi basah, haid, nifas, dan lain sebagainya harus mandi wajib, pinter. Apa sih itu mandi wajib ya? Hah? Sama nggak dengan mandi biasa? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, kita simak dulu. Mimpi basah dan haid termasuk ke dalam hadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar, maka diwajibkan apa tadi betul? Mandi terlebih dahulu yang disebut dengan mandi. Mandinya sama nggak dengan mandi biasa? Apa bedanya? Tahu nggak? Kita tonton, ada video. Simak ya. Anak-anakku yang soleh dan soleh, mencuci kedua tangan memakai sabun 3 kali. Tangan kiri, yang ketiga, membersihkan tangan kiri dengan sabun. Yang keempat adalah berwudu dengan sempurna. Yang kelima, menuangkan air 3 kali dan membuat di kepala sambil membaca niat mandi junub. Adapun niat mandi junub adalah nawaitu ghusla li raf'il hadathil akbari lillahi ta'ala. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena junub dan doa karena Allah Ta'ala. Adapun tata cara mandi wajib yang terakhir adalah membasuh kedua kaki dengan menyelam bolak-balik kakinya sampai bersih. Oke, jelas sudah tadi nomor 1 sampai nomor 3? Jelas? Nah, Bu, tadi kan kalau lagi berhadas itu berarti tidak boleh apa? Itu ada larangan-larangan bagi orang yang sedang berhadas. Hadasnya hadas besar. Apa saja, Bu? Yang pertama tidak boleh sholat. Yang kedua,
Nah, ini sujud. Namanya sujud tilawah. Ada yang tahu nggak apa itu sujud tilawah? Yaitu kamu harus bersujud ketika mendengarkan ayat-ayat sajidah. Yang ketiga, sujud apa? Kelihatan nggak? Syukur. Ketika kamu misalkan dapat piala lomba atau dapat prestasi, kamu harus bersyukur. Nah, kamu harus bersujud kepada Allah sebagai bentuk terima kasih. Itu sujud syukur namanya. Nah, ini orang yang lagi hadas besar tidak boleh melakukan sujud syukur. Selanjutnya ini apa? Kalau lagi haid perempuan boleh gak baca Quran? Kalau laki-laki malamnya habis mimpi basah boleh nggak membawa mushaf Al-Quran? Tidak. Selanjutnya, apa ini ada Ka'bah nih? Mengelilingi Ka'bah disebut apa? Tawaf. Ya, tawaf itu rangkaian ibadah haji atau umroh mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? 7 kali. Nah, orang yang lagi haid, habis mimpi basah, nifas, itu tidak boleh tawaf. Terakhir, tidak boleh berdiam diri di masjid. Kamu anak perempuan kalau lagi haid nggak boleh ya berdiam diri di masjid. Tunggu suci dulu. Ya, oke. Penjelasannya sudah selesai. Sekarang waktunya kita berdiskusi. Anak-anak, ini sudah duduknya sesuai kelompoknya. Ibu tentukan saja ya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ibu ada latihan atau soal diskusi. Ibu sudah siapkan ini LKPD. Ibu akan jelaskan dulu apa tugas kalian. Ini nanti masing-masing kelompok akan Ibu bagikan. Ya, tugasnya adalah kita membuat sebuah peta konsep. Ya, sesuai dengan soal yang Ibu kasih di sini. Anak-anak tuangkan jawabannya ke dalam peta konsep. Kemudian setelah peta konsepnya selesai, jawabannya sudah diisi, anak-anak silahkan gunting ini ditempelkan ke kertas ini. Sehingga kita buat poster. Nanti anak-anak silahkan gambar bebas, warnai, ya sesuai kebutuhan yang ada di sini. Oke? Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti sudah jelas, paham semuanya? Iya, Ibu bagikan ya. Oke, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan anak-anak boleh mengerjakan. Waktunya Ibu kasih 30 menit cukup? Ya. Iya, tulis nama kelompok kamu di sini di atas. Iya, sayang. Kelompoknya apa namanya? Kelompok 3. Tulis nama-namanya. Ya. Ini kelompok. Ya, sebentar ya, sayang ya. Ini tulis kelompok 2 di sini. Tulis nama-namanya. Apa, sayang? Masa, sayang? Iya, boleh. Boleh cari di buku. Boleh cari di buku. Boleh, bebas. Nanti kamu tempel ke sini. Ya, cari di buku jawabannya. Kamu ingat gak? Hadas itu artinya apa? Ya. Kemudian sebutin hadas kecil, hadas terbagi 2. Di sini tulis angkanya. Ya, berarti hadas ini apa aja, ini apa aja. Oke? Paham? Bisa, Nak? Sebentar, Fatih. Ya, boleh. Udah ketemu belum? Iya, bagus. Apa aja tadi? Iya, benar. Baik. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah. Sekarang waktunya kita untuk presentasi. Silakan kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok 1 ke depan. Saksikan presentasi dari kelompok 1. Tugas dari kelompok 1 yang mengerjakan tata cara mandi wajib. Bagus gak posternya? Oke, kasih tepuk tangan. Iya. Nah, silakan dipresentasikan apa saja mengenai hadas dan macam-macamnya. Oke. Adalah keadaan seorang yang sedang berhadis atau tidak sedih. Ya. Bagi dua menjadi Oke, demikianlah
presentasi dari kelompok 1 mengenai hadas dan macam-macamnya. Oke, maaf kelompok 2 ya. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karangan. Oke, apa saja yang tidak boleh? Tidak boleh sholat, apalagi? Tidak boleh tawaf, apalagi? Iya, apalagi? Tidak boleh tawaf. Iya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, boleh duduk kembali. Ya, baik. Sebelum itu, Ibu ada soal. 5 soal saja pilihan ganda untuk kamu kerjakan ya sayang ya. Iya. Silahkan dikerjakan. Sini Ibu. Baik anak-anakku, sudah selesai mengerjakan tugasnya? Iya, Ibu akan ambil tugasnya ya. Oke, terima kasih. Sini sayang, Alia. Oke, kasih. Oke sayang. Oke, alhamdulillah tugasnya sudah selesai dilaksanakan. Baik anak-anakku, sebelum kita tarik kesimpulan pembelajaran kali ini, kita ice breaking dulu. Sudah siap? Oke, silakan semuanya berdiri. Ikut ya. Tangan diputar, tangan diputar, yang Iya, selanjutnya silakan anak-anak duduk kembali. Ya, Ibu minta waktunya ya. Oke. Sebelum pembelajaran ini selesai, kita simpulkan dulu apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama mengenai pengertian balik. Pengertian balik ada berapa? 2. Secara apa? Bahasa dan istilah. Secara bahasa balik berarti? Secara istilah? Tanda balik menurut ilmu fikih ada berapa? 3. Untuk laki-laki? Untuk perempuan? Untuk laki-laki dan perempuan? Hadas itu ada berapa? Hadas besar dan hadas kecil. Jika kita ingin bersuci dari hadas besar harus apa dulu? Mandi wajib. Kemudian jika kita sudah mandi wajib, kita diperbolehkan lagi untuk melaksanakan ibadah. Kalau belum mandi wajib, maka tidak boleh melakukan apa saja? Sholat, baca dan bawa Quran, sujud syukur dan sujud tilawah. Alhamdulillah, berarti tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai ya. Selanjutnya, gimana perasaannya hari ini? Senang gak belajarnya? Mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibu ucapkan makasih ya sayang ya. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Sebelum itu Ibu ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa minggu depan kita akan melanjutkan materi bab 4 tentang mempelajari usia balik menurut ilmu biologi. Ya, anak-anak silakan dipersiapkan di rumah, dibaca dan dipelajari. Dan untuk tugas rumah silahkan nanti dikerjakan halaman 52 ya. Anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.